kami siap mendengar namanya. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Saudara, suara saya jelas? Situ ya. Ya, baik. Kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Para Rasul pasal yang ayat yang ke-1. Ya, karena waktunya terbatas, saya akan bacakan. Saudara boleh mengikuti. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara, Kisah Rasul adalah kitab yang ditulis oleh Lukas. Ya, Lukas ini adalah seorang dokter, seorang tabib. Ya, nah ketika pertama kali dia menulis kitab Lukas, kitab Injil, dia memulai dengan kata-kata laporannya kepada seorang yang bernama Theophilus. Dia memulai dengan kata-kata kepada Theophilus yang mulia. Tetapi di bukunya yang kedua, yaitu Kisah Rasul, Lukas menuliskan, hai Theophilus. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat ada satu kebenaran begini Bapak Ibu. Ketika awal pertama, Lukas sangat menghormati Theophilus, ya, sebagai seorang yang mungkin punya jabatan pada waktu itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Lukas semakin dekat dengan Theophilus sehingga dia menjadi sahabat. Bahkan pada akhirnya, apa yang dituliskan Lukas ini sesungguhnya untuk memuridkan Theophilus, yang pada mulanya bukan seorang percaya, saudara. Nah, dari ayat yang kita baca di Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai 11, ada 5 poin yang saya mau sampaikan, ya, dengan cepat saja. Ada beberapa hal yang Lukas ingin tekankan, ya, dalam firman Tuhan ini, yaitu tentang yang pertama dikatakan, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Lukas mau menyatakan bahwa pekerjaan Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi sebagai manusia itu sudah selesai seutuhnya. Dari mulai kelahirannya, lalu kemudian pelayanannya selama 3,5 tahun, kemudian ia masuk dalam penderitaannya, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Jadi Lukas mau menyatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab Yesus untuk datang ke dunia telah diselesaikan sampai pada hari ia naik
ke surga, dia kembali ke surga, saudara. Ya, jadi semua yang harus Yesus kerjakan di dunia pada waktu itu sudah selesai. Ya, itu yang pertama yang Theophilus mau sampaikan. Tetapi juga yang selanjutnya dia mau menekankan bahwa ya, karena setelah kebangkitan Yesus tetap masih ada orang-orang yang berusaha untuk menyangkal, yang berusaha untuk mengaburkan fakta kebangkitan Kristus. Maka Lukas juga sekali lagi dia menekankan, dikatakan begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, artinya setelah ia disalibkan, ia mati, dikuburkan dan bangkit. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, Lukas menekankan bahwa kebenaran tentang kebangkitan Kristus itu nyata, bahkan ada banyak saksi-saksi yang tidak terbantahkan. Lukas mengatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, kebangkitan Kristus juga adalah salah satu yang paling banyak ditantang oleh orang-orang yang tidak percaya. Nggak mungkin. Masa Allah harus mati, ya kan? Masa manusia bisa bangkit dan sebagainya. Saudara. Tetapi kebenaran firman Tuhan terbukti nyata, bahkan saksi-saksi yang melihat itu tidak bisa dibantah, saudara. 40 hari setelah kebangkitan Yesus, dia menampakkan dirinya berulang-ulang. Sehingga ada banyak saksi yang tidak bisa membantah lagi kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Dan ini yang berusaha ditekankan oleh Lukas dalam laporannya kepada Theophilus. Dan sebetulnya bukan hanya sekedar laporan, tapi dia sebetulnya sedang memuridkan Theophilus. Ya, saudara. Nah, ini penting, kenapa saya mau menekankan begini, karena tema doa 10 malam kita adalah mengobarkan api Pentakosta untuk menyelesaikan amanat agung Yesus. Ya. Jadi kita mesti mengerti. Lalu kemudian yang ketiga yang Lukas mau tekankan adalah di ayat berikutnya dikatakan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia di sini adalah Yesus sendiri. Jadi Lukas sedang mengatakan Yesus pada waktu sedang makan bersama dengan murid-muridnya, dia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kalau saudara ingat, sebelumnya ketika Yesus dibaptis, ya, Yohanes sempat ragu-ragu, ya, gitu ya. Tapi Yesus katakan ini harus terjadi. Tapi kemudian Yohanes juga sempat berkata, dia yang akan datang, karena ada orang yang menanyakan apakah Yohanes membaptis itu Mesias, dia katakan tidak. Ya, Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan. Hari ini 10 malam kita berdoa sampai nanti kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, bukan menantikan lagi. Kita percaya Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, amin. Ya, tapi yang perlu dipastikan apakah kita sudah menerima api itu? Apakah kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus itu? Ya. Lukas menekankan bahwa murid-murid pada waktu itu harus menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Ya, kita melihat suatu bukti yang nyata yang luar biasa terjadi adalah dalam diri Petrus. Ya, Petrus adalah seorang yang sebetulnya mungkin karakternya kayak karakter jagoan, saudara ya. Kita lihat karakternya pemarah, ya. Tapi dia berusaha juga muncul sebagai pahlawan. Kita ingat kisahnya ketika Yesus waktu itu mau ditangkap, dia maju duluan, dia menghunus pedangnya gitu kan. Dia berusaha jadi pahlawan. Tetapi ketika Yesus ditangkap dan menjelang disalibkan, dia ketakutan, saudara. Sehingga ketika orang mengenali dia, oh ini kan pengikut, wah dia ketakutan, saudara. Sampai Petrus menyangkal 3 kali. Tapi kita melihat kembali ketika Roh Kudus dicurahkan, betapa luar biasa perubahan yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Seorang yang boleh dikatakan nelayan yang tidak berpendidikan,
Tetapi Alkitab mengatakan ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, saudara. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita sama seperti Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yohanes membaptis kamu dengan air katanya, tetapi Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Pastikan hidup kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan api itu. Kenapa saudara? Hal ini hal yang penting. Kenapa Yesus sampai melarang murid-murid kemana-mana? Karena tanpa Roh Kudus tidak bisa buat apa-apa saudara. Lalu ayat berikutnya dikatakan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Nah, ayat ini saudara berhubungan dengan ayat sebelumnya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketika Yesus berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Di ayat yang kedua tadi Lukas juga mengatakan begini, sebelum itu, ini bicara sebelum kenaikannya Yesus ke surga, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, pada waktu itu memberikan perintah langsung kepada murid-muridnya, tetapi perintah Yesus itu bukan berarti hanya terbatas kepada para rasul, tetapi kepada setiap kita orang-orang percaya. Setiap kita yang adalah murid-murid Kristus. Dikatakan apa? Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 menegaskan, meneguhkan bahwa kalau tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin berhasil lakukan itu, saudara. Ya. Tapi dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya percaya kita semua sudah terima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Dikatakan apa? Supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus diberikan adalah supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung, saudara. Ya, Yesus berkata, ya, kalau aku kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Yesus berkata begitu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Dan Yesus menekankan kata-kata terakhirnya adalah sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya apa? Ketika Yesus kembali ke surga, dia kembali ke Bapa di surga, maka Roh Kudus diutus. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus inginkan kita lakukan, yaitu menyelesaikan amanat agungnya, menjadikan segala bangsa muridku. Nah, hal yang kelima, yang terakhir yang Lukas mau tekankan dalam awal suratnya di Kisah Para Rasul ini adalah dikatakan begini. Ketika setelah Yesus terangkat ke surga, semua orang yang melihat Yesus terangkat ke surga, mereka sedang melihat ke atas ke langit. Lalu ada malaikat Tuhan di situ berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, hal yang kelima yang Lukas mau tekankan adalah bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti ketika ia terangkat ke surga, maka dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Tetapi ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan, bahwa Yesus akan datang kembali kalau amanat agungnya sudah selesai. Amen. Karena itu dalam doa 10 malam ini tema kita adalah bagaimana kita mengobarkan api Pentakosta untuk menyelesaikan amanat agung. Ya. Ini bukan hanya tugas Bapak Gembala, para hamba Tuhan, saudara, tapi ini adalah tugas kita orang-orang percaya. Amanat agung sudah diberikan 2000 tahun lebih, saudara, dan sampai hari ini belum selesai. Ya, saya beberapa kali menyampaikan dalam khotbah ibadah minggu bahwa statistik dikatakan sampai hari ini masih ada kurang lebih 40% penduduk dunia yang sama sekali belum pernah mendengar berita Injil.
Kira-kira berarti sekitar, kalau dikatakan penduduk dunia 7 miliar, mungkin sekitar 2,8 miliar, saudara. Orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Nah, itu adalah tugas saya dan saudara. Tugas kita bersama-sama untuk beritakan Injil. Apa beritakan Injil, saudara? Ternyata sederhana, jadi saksi. Apa jadi saksi, saudara? Saksi itu adalah orang yang melihat dan mengalami satu kejadian. Dan dia bisa menceritakan lagi kepada orang yang lain. Apa yang disaksikan? Saksi Kristus. Bagaimana saudara melihat dan mengalami kuasa pemulihan dari Kristus dalam kehidupan saudara. Saksikan kepada orang yang lain. Tugas saudara sungguhnya hanya bercerita, hanya menyaksikan. Mereka percaya atau tidak, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Tugas kita hanya menyaksikan, saudara. Dan firman Tuhan dalam Matius 24 dikatakan begini, ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil kerajaan ini sudah diberitakan kepada semua bangsa, saudara, barulah apa yang Lukas katakan, Yesus itu yang kamu lihat naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kita percaya, kita rindu menantikan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Tapi sebelum dia datang, yang Yesus rindukan adalah amanat agungnya diselesaikan. Dan ini adalah tugas dan tanggung jawab kita, saya dan saudara. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ini yang saya selalu saksikan, selalu saya ceritakan ketika saya mengadakan pelatihan amanat agung bersama dengan Mission Katalis Internasional. MCI itu punya misi begini, saudara, menyelesaikan amanat agung pada generasi ini. Artinya apa? Sebelum kami yang terlibat dalam pelayanan ini dipanggil Tuhan, kerinduan kami adalah kami sudah selesaikan amanat agung. Itu, saudara. Nah, ketika saya merenungkan, saudara, saya membayangkan begini. Ketika nanti di hari terakhir, setelah selesai amanat agung, kemudian kita sama-sama diangkat berjumpa dengan Tuhan kita di surga yang mulia, saudara, pasti kita akan bertemu dengan para rasul-rasul yang pertama kali Yesus utus. Rasul-rasul yang pertama kali mendengar firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Tapi dalam masa hidup mereka belum menyelesaikan amanat agung, saudara. Mereka lakukan hal yang sangat luar biasa, tapi amanat agung belum selesai di tangan mereka. Tapi bayangkan, saudara, ketika nanti pada masanya kita berhasil menyelesaikan amanat agung, lalu mungkin nanti kayak Bapak Pendeta Hengli lalu ketemu dengan Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus menyambut, Shalom, selamat datang Pak Hengli di surga mulia, berjumpa dengan Tuhan kita yang luar biasa. Wah, senang sekali kan, sukacita gitu. Lalu satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Rasul Paulus begini. Saya mau tanya satu pertanyaan Pak Hengli. Bagaimana rasanya bisa menyelesaikan amanat agung Yesus? Wah, saudara, kalau kita bayangkan begini, saudara, rasanya merinding, saudara. Wah, kalau kita jadi orang yang punya kesempatan, ini akhir zaman, waktu terakhir, kita jadi orang yang menyelesaikan amanat agung Yesus, saudara. Wow. Bahkan Rasul Paulus, Rasul Petrus, rasul-rasul yang lain, gimana rasanya, saudara, jadi orang yang bisa menyelesaikan amanat agung Yesus, saudara. Saudara, kalau saudara merenungkan ini akan menjadi sesuatu yang akan sangat-sangat mendorong kita. Saya mau terus bergerak, saya mau terus berjuang supaya amanat agung Yesus selesai. Dan ketika Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan, maka tibalah kesudahannya. Yesus akan datang untuk menjemput kita semua di awan-awan permai. Haleluya. Amin buat firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa dulu buat firman Tuhan. Setelah itu saya serahkan kepada yang akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam ini yang mengajarkan kami bahwa tugas Yesus di muka bumi sudah selesai ketika Ia kembali ke surga. Dan tugas itu sekarang ada di tangan kami, Tuhan. Tapi Yesus tidak hanya pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Dia meninggalkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami saat ini. Roh Kudus yang akan memberi kami kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan malam hari ini Tuhan, kami katakan kami mau bekerja, kami mau menjadi saksi supaya Injil Kerajaan Allah boleh diberitakan bagi segala bangsa. Sehingga tiba kesudahannya, kami boleh datang berjumpa dengan Yesus
yang akan menjemput kami di awan-awan permai. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau yang terus memberikan hikmat, pengertian, bahkan Engkau yang terus akan mendorong kami menjadi pelaku firman. Materaikan firman-Mu dalam hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Kristian. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelum doa syafaat dimulai, saya akan infokan untuk pembacaan doa syafaat untuk bangsa dan negara dan pemerintahan pusat nanti akan dibawakan. Yang bertugas adalah Jemima. Berdoa untuk seluruh umat Tuhan, tua dan muda, agar semua untuk pelayanan Tuhan. Nanti yang akan bertugas adalah Bapak Lukas Kusmai. Berdoa untuk khusus untuk gereja Elim, semua Bapak Gembala dan para majelis. Nanti yang bertugas Ibu Lanijo. Berdoa untuk kepengurusan Majelis Pusat GGP yang baru terpilih periode 2021 sampai dengan 2026. Yang berdoa adalah Ibu Yuryawati Halatu. Lalu doa terakhir yaitu doa deklarasi firman Tuhan akan ditutup oleh Pak Pendeta Bapak Agus Simbolon. Lalu nanti Bapak Suryadi akan menutup dalam doa yang sakit dan juga doa berkat. Terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk Jemima berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas bangsa yang telah Engkau karuniakan kepada kami, bangsa Indonesia. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada bangsa kami. Kami ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau membantu bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, hingga jajaran menteri, agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa kami ya Tuhan, yang Engkau mendengarkan doa kami. Bapak, kami juga mau berdoa syafaat khususnya untuk pokok doa yang kedua. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, baik tua maupun muda, agar semua mereka bergerak untuk bersama-sama untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan biarlah ada hati untuk senantiasa cinta akan Engkau, sehingga pelayanannya juga semakin diberkati, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Juga kami berdoa untuk sekolah Alkitab, baik untuk STPP maupun untuk SAP, khususnya SAP 05 Madan Banten. Biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan pakai setiap mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, akan untuk menggenapi akan amanat Agung yang saat ini terus kami terima dan kami terus belajar melalui amanat Agung. Biarlah kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang heran, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Juga kami berdoa untuk semua sekolah-sekolah Kristen, semua panti-panti asuhan Kristen. Biarlah melalui sarana ini Tuhan Engkau akan menyelamatkan, memenangkan banyak jiwa, karena melalui sekolah, melalui panti-panti asuhan ini banyak jiwa-jiwa yang belum percaya dapat mengenal akan Engkau lebih sungguh lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk penginjil-penginjil, bahkan penginjilan di seluruh Indonesia, bahkan dunia ya Tuhan, bahkan penuaian jiwa-jiwa, yayasan-yayasan Kristen. Biarlah Tuhan terus pakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga Engkau pakai mereka dengan luar biasa, tanda-tanda menyertai, sehingga apapun yang mereka lakukan, keselamatan terjadi atas bangsa dan negara kami, khususnya untuk gereja GGP Elim Rumah Kasih Karunia. Biarlah melalui visinya menyelamatkan jiwa yang berhilang berapapun harganya, biarlah benar-benar terjadi, bahkan penuaian jiwa-jiwa terjadi atas gereja GGP Elim dengan satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami, biarlah semuanya ini kami beralaskan
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih atas karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami semua, Bapak. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu hingga kami dapat berkumpul dalam ibadah doa 10 malam yang dimulai pada hari ini. Semua untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Kami mohon gereja kami yang kami pijak, yaitu Gereja Elim, ditambahkan jiwa-jiwa baru sehingga bisa beribadah bersama kami. Amin. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami. Tuhan berkati Bapak Gembala yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu setiap pagi. Berilah kesehatan kepada beliau agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani kami. Juga berkati Ibu Foni yang selalu menjadi pendamping yang luar biasa bagi Bapak Gembala. Juga berkati anak mantu beserta cucu-cucu. Berkati juga para majelis, pelayan, jemaat, dan bakat-bakat. Engkau beri kesehatan pada mereka agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Juga penyelesaian pembangunan Gereja Elim. Tuhan berkati agar semua berjalan dengan lancar dan Gereja Elim selesai karena kemurahan Allah. Juga kebutuhan dana pembelian alat-alat multimedia, juga dana pembuatan peredam. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan kirim para donatur yang tergerak hatinya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Juga kami berdoa Tuhan berkati para panitia pembangunan agar mereka semua bekerja dengan tulus dan murni. Kami percaya Bapak, mereka semua orang-orang yang baik, yang Engkau sertai dan selalu berjalan di dalam-Mu ya Bapak. Semua kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Bapak di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau membawa majelis pusat periode 2021 sampai 2026 Tuhan. Kalau mereka sudah terpilih Tuhan Yesus sebagai ketuanya adalah Bapak Diki, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus khususnya untuk ketua majelis pusat Bapak Diki. Dia perlu kekuatan dari Engkau, dia perlu kesehatan dari Engkau, dia perlu Tuhan Yesus pengertian dari Engkau Tuhan Yesus di dalam dia memimpin Tuhan Yesus GKP ini Bapak. Kami bersyukur kalau kami berada di gereja GGPE. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana bagi gereja kami. Tuhan, kami mau berkati semua ketua-ketua bidang Tuhan Yesus dengan para jajaran-jajarannya Tuhan, supaya mereka Tuhan Yesus masing-masing dapat bekerja dengan takut akan Tuhan. Masing-masing Tuhan Yesus punya visi dan misi yang sama, yaitu memultiplikasi gereja GGPL 3 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukanlah visi yang kecil Tuhan Yesus, ini visi yang besar. Tapi kami percaya kalau kami berserah kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau kami masing-masing mau bekerja dengan sungguh-sungguh, mau menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan, maka kami percaya Roh Kudus sendiri yang akan memimpin setiap program-program dari majelis pusat. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, untuk Mada, Mawir, bahkan setiap gereja lokal bisa bersinergi Tuhan Yesus untuk mencapai program ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, ini program yang perlu bekerja keras, perlu Tuhan Yesus penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, Elim, gereja GGP akan mengalami Tuhan Yesus sesuatu terobosan yang luar biasa, bukan karena kuat dan gagah dari para pengurusnya, tapi karena Allah bekerja di antara setiap kami, memakai setiap kami Tuhan. Seperti firman Tuhan dikatakan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang berserah kepadamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari Tuhan Yesus lakukan. Kami mau menyerahkan itu semua Tuhan, biarlah itu terjadi di dalam gereja GGP Tuhan. Gereja boleh saling mendukung satu dengan yang lain. GGP Elim akan tumbuh Tuhan Yesus sesuai dengan karya Roh Kudus. Gereja GGP akan dapat menjangkau jiwa-jiwa, suku
yang belum terjangkau. Tuhan, Engkau sendiri yang menggerakkan Tuhan Yesus setiap kami untuk bekerja, untuk menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan kami berada Tuhan. Setiap daerah Tuhan Yesus bergerak maju Bapak. Setiap gereja-gereja yang ada di daerah juga mau peka akan kebutuhan dari orang-orang di sekeliling kami, sehingga Tuhan Yesus pos-pos PI dapat terbangun Tuhan Yesus, gereja-gereja akan terbangun Bapak, dan kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan, seturut dengan kasih karunia-Mu, sesuai dengan kemurahan-Mu, sesuai dengan kebaikan-Mu, dan kami percaya GGP akan mengalami pelipat gandaan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam pokok doa yang kelima, doa deklarasi firman Tuhan serta menerima posisi dan otoritas yang Allah telah impartasikan untuk menyatakan peperangan dalam roh melawan COVID-19. Dalam Matius 14 ayat 27-29, demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu atas setiap kami. Sebagaimana firman-Mu pada malam hari ini, sebagaimana Petrus datang kepada Yesus minta kuasa otoritas itu, dan Tuhan memberikan. Pada malam hari ini Tuhan, kami pendoa-pendoa-Mu mengangkat tangan kami. Kami boleh melawan roh COVID-19 yang menguasai khususnya bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa atas bangsa kami, atas penguasaan COVID-19, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus, kuasa COVID itu sudah tidak mempan, sudah tidak berdaya atas bangsa kami, terutama Tuhan, menyerang anak-anak Tuhan, warga negara Indonesia. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan, di mana saat ini bangsa kami Indonesia boleh Tuhan pulihkan, bahkan lepaskan dari kuasa COVID-19. Kami percaya Tuhan, ini adalah bukti nyata bahwa tanda-tanda ajaib menyertai setiap kami pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Secara khusus Tuhan, tim doa, menara doa GGP Elim, rumah kasih karunia, kalau beberapa waktu ini kami tetap berdoa atas COVID ini supaya Tuhan hancurkan, dan kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini, ya kita boleh memulihkan doa 10 malam, dan sungguh luar biasa yang respon pendoa sidang jemaat Tuhan, amat Tuhan, begitu luar biasa. Khususnya ada tamu dari jauh Manado, Pak Emily boleh ikut ya. Nah, ini wajahnya itu. Nah, itu dia. Puji Tuhan. Ya, juga dari daerah-daerah lain. Sebelum kita akan berdoa untuk berdoa yang sakit, saya ingin sampaikan kepada Ibu Bapak, bertanya apakah Ibu Bapak ada permohonan doa yang perlu disampaikan. Amin. Terima kasih Bapak kami yang di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kembali pada malam hari ini. Kami para pendoa hamba Tuhan, baik dari Manado maupun dari Jambi maupun dari berbagai tempat ya Tuhan, kami boleh gabung bersama-sama di dalam persekutuan doa 10 malam ya Tuhan, dengan tema yaitu kobarkan api ketebasan untuk penyelesaian amat agung. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh hadir Tuhan. Ini adalah kesempatan emas untuk kami. Kami bersyukur Tuhan
kami tahu dan percaya bahwa lewat persekutuan doa ini Tuhan, setiap kami yang hadir, kami mendapatkan berkat daripada Tuhan, berkat kekuatan, berkat pengenalan akan Tuhan, berkat campur tangan Tuhan akan terjadi dalam setiap kami. Malam hari ini kami berdoa dengan iman kepada Tuhan untuk apapun jatuh yang jatuh ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan pulihkan, dan juga berdoa istri daripada Parmit, yaitu Heni yang sakit pinggang. Saat ini kami berdoa Tuhan jamah pinggang daripada Heni, dan kami percaya Tuhan saat ini semua sakit penyakit lenyap dalam kuasa Tuhan. Berdoa untuk mamanya Ibu Lani yang sakit jantung. Kami tidak mau tahu dia sakit apa. Kami tahu Tuhan Engkau Allah penyembuh. Kami imani Allah menyembuhkan mamanya Ibu Lani, dan juga untuk Ibu Yuli yang saat ini kurang enak badan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga Tuhan semua sakit penyakit lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa ke Pak Sofian ya Tuhan, di mana tetangganya ya Tuhan ada begitu banyak gangguan, tapi kami berdoa kepada Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan, sehingga ya Tuhan semua gangguan itu bisa lenyap karena kuasa Tuhan. Dan juga berdoa untuk Mei yang sakit asam lambung. Tuhan tolong Mei, kami tahu Tuhan Engkau bukan sanggup, tapi Engkau mau sembuhkan Mei. Dan juga berdoa untuk pemulihan daripada Yudi Prasetyo Tuhan, di dalam nama Yesus saudara Yudi dipulihkan. Dan berdoa juga tangan kanan daripada Pak Irwan. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, biar tangan kanan daripada Pak Irwan saat ini pulih sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk bakat 6 ya Tuhan, di mana mereka membutuhkan jalan akses masuk, juga untuk parkir Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan buka jalan, sehingga ya Tuhan nanti bakat 6 punya jalan masuk. Dan juga berdoa untuk bakat 2 yang rencananya akan memulai pembangunan gereja, dan saat ini sedang mengurus izin IMB dan sebagainya. Mereka membutuhkan dana 13 juta, dan juga berdoa campur dengan Tuhan terjadi. Tuhan buka kerja Tuhan, pintu-pintu berkat untuk mereka, sehingga dana ini lebih daripada 13 juta mereka dapat kumpulkan. Dan juga berdoa untuk rapat pleno ya Tuhan, Majelis Pusat ya Tuhan, merencanakan pertengahan bulan ini. Tuhan juga campur tangan Tuhan, tolong Tuhan, sehingga Tuhan rapat ini ya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Dan juga berdoa pemulihan daripada Pak Un, Tuhan, pemulihan Pak Almon, pemulihan daripada Pak Heri Momo, pemulihan daripada Saudari Maria, pemulihan Mak Asli, Ibu Megawati, Ibu Punjang, Ko Hoki, dan Ibu Sinwai. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Semua pendoa yang boleh hadir, kami boleh terima kekuatan daripada Tuhan, sebab Roh Kudus dicurahkan bagi kami. Roh Kudus surga ada di dalam kami. Yang saat ini Tuhan kami butuhkan api-Mu Tuhan, sehingga kami tidak kendor, kami tidak menjadi dingin, tapi kami mengalami suatu kebangkitan yang baru untuk dapat bekerja ya Tuhan di ladang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami butuhkan impartasi api Roh Kudus. Kami butuhkan api Roh Kudus untuk membakar semangat kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Berakhirnya saudara-saudara punya kasih, angkatlah tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus
Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus turun menyertai kepada mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Haleluya. Amin. Malam Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Bye. Berkati. Selamat malam. Mari Sebelum Pak Harun. foto. Malam Pak Harun. Dua slide. Selamat malam, Pak Pendeta, Pak Ibu. Maaf agak terlambat. Ayo kita foto dulu. Saya ikut juga anak saya yang di Pontianak, adik Leslie yang lucu. Kami ikut ini. Terima kasih ada kesempatan. Ya, kita foto dulu ya Pak Hengli. Kelihatan agak rapat sedikit. Yang bertiga, yang rame boleh rapat ya. Mas Le, siap ya. Ini ada 2 halaman nih ya. Nanti saya kasih dulu ya. Karena ada 2 lembar. 1, 2, 3. Lembar pertama. Ya, sekali lagi lembar kedua sekarang. Oke, siap. Ada yang masih tertutup nih. Ibu Susinto, Pak Susinto, Bu Silvia, mana wajahnya? Ya, bisa dibuka dulu kameranya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, Pak Menik. 1, 2, 3. Oke, senyumnya. Lembar, silakan tegur sapa. Terima kasih. Oke, saya pamit ya. Ya, sekali lagi jangan lupa hadiri di doa 10 malam kedua Sabtu 28 Mei 2022. Tim pelaksana adalah tim PMPP, firman Tuhan oleh Pendeta Muda Yahya Antoro SPDK. Tuhan Yesus memberkati kita semua.